Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo. Halo Mas, ini ada Maria juga. Saya Dian. Oh iya. Untuk awalan Pak Lukas boleh memperkenalkan diri dulu Pak Lukas kepada pendengar kami. Saya Lukas, kan saya owner dari Steam and Brew di Semarang sama Jakarta posisinya. Ya saya cuman di bidang itu aja, roaster sama barista aja. Itu. Baik Pak, terima kasih. Di tengah pandemi ini, bagaimana kondisinya Steam and Brew yang di Semarang maupun yang di Jakarta? Kalau boleh diceritakan. Oke, kalau masalah kondisi sekarang ini kan kita udah jalan hampir katakanlah 2 bulan ya. Mungkin 2 bulan atau hampir 2 bulan ya. Itu pandeminya sih memang merugikan sih pasti ya. Tapi kalau saya sih orangnya lebih ke jatuhnya lebih ke pelayanan sosial kan. Jadi anggap semuanya tuh positif aja. Tapi kalau kondisi sekarang apesnya itu banyak yang di Jakarta. Karena saya memang opening kafenya di Jakarta itu 14 Maret. Jadi itu sudah tanggal 14 itu hari Sabtu kita soft opening. 14, 15, 16 itu si Jokowi presiden kita itu ngumumin bahwa kondisinya tambah melebar dan akhirnya Steam and Brew kan bukanya di Kemang, jadi itu termasuk udah dicap zona merah. Apesnya di situ, gitu. Jadi yang di Jakarta kondisinya memang lumayan kecewa ya, tapi anak-anak masih tetap saya izinin buat buka kafenya aja sih gitu. Kalau yang di Semarang sih aman-aman aja. Semarang ini nggak tahu juga saya kenapa kok rame juga jalanannya. Tetap rame sih gitu. Kalau yang Semarang itu ada penurunan kah atau yang penurunan hanya di Jakarta saja? Kalau penurunan semuanya penurunan sih. Tetap penurunan, ganti strategi, sistemnya juga ganti. Tapi untuk orang-orangnya, karyawannya sama barista, saya nggak ada kayak harus berhenti dulu sejenak terus saya liburin sebulan gitu, enggak. Jadi semuanya tetap kerja tapi cuma ganti sistemnya aja gitu. Bisa diceritakan Pak, sistemnya bagaimana? Oh, sistemnya ini kayak misalnya dalam penggajiannya ya, misalnya dalam penggajiannya memang kita harus potong berapa persen gitu. Karena yang awalnya bukanya jam 9 pagi sampai jam 10, kita cuma boleh yang di Semarang bukanya jam 9 sampai jam 6 sore doang. Hanya sampai jam sore. 8 sih, tapi saya cuma open sampai jam 6 sore. Tapi karena 2 tempat kan, jadi yang Jakarta sekalian jam 9 sampai jam 6 doang. Cuman yang Jakarta cuma boleh take away, mungkin boleh minum di sana tapi cuma berapa orang. Tapi kalau yang Semarang aman-aman aja sih. Mau makan situ nggak apa-apa, cuma ada jaraknya aja dan ngikutin prosedur yang ada aja. Nah, sistem yang diubah juga dari tempat kita sih memang selain itu jam kerjanya juga berkurang kayak gitu sih. Jadi sama-sama karyawannya melihat posisinya, saya juga ngelihat posisi mereka juga, sama-sama imbang gitu lah. Ya, kalau turun omsetnya sendiri, kalau boleh tahu berapa persen kah? Wah, saya bisa bilang sih itu 80% ya. 80% turun. Dua-duanya antara Jakarta dan Semarang. Iya, kalau Semarangnya saya bilang memang 80%, 85% karena saya udah jalan 3 tahun kan. Kalau Jakarta kan baru sebulan. Jadi ya itu 100% mungkin malah dibilang. Cuman ya memang saya totalin semuanya ya 80% sampai 85%. Soal yang di Jakarta di luar dugaan ya Pak. Yang di Jakarta waktu bukanya di luar dugaan juga soalnya ya. Maret iya, itu. Di luar dugaan. Kita juga sudah tahu kan dari awalnya bakal kayak gini, tapi menurut saya mungkin masih bisa dijalanin sedikit lah pakai caranya apa. Tapi kan ternyata PSBB-nya makin ketat dan lain-lain. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau yang di Jakarta kan memang barista karyawannya ngekos. Kalau yang di Semarang orang-orang rumah. Jadi saya mikirnya itu ke orang-orangnya, bukan ke bisnis yang saya jalani. Kalau bisnis kan maksudnya bisnis ini tetap dipikirin, tapi kan mereka juga butuh makan dan pembayaran kos kan. Jadi saya tetap buka kafenya, mau lewat Gojek kayak ada orang take away, itu udah beruntung banget kalau ada kayak gitu. Jadi tetap jalan aja kalau Jakarta. Untuk antisipasi jangka pendek, apakah Steam and Brew juga
mengikuti yang lagi diminati sekarang nih produknya dari kedai kopi, yaitu misalnya kopi botol 1 liter, terus makanan beku dan sebagainya Pak. Bagaimana tuh antisipasi langkah pendeknya? Itu ya kita tetap akhirnya ikut sih untuk jalan ke sana. Kita barusan aja launching yang 1 literan gitu. Tapi lewat di Gojek doang sih kita. Terus kalau makanan kita memang nggak jual sih. Di Semarang pun kita nggak jual makanan berat dan yang akhirnya main dibekuin dan lain-lain. Karena kan ranahnya tim M sendiri, kita artisan kopi, specialty kopi. Jadi untuk memulai jadi bermain kopi susu jadi harus ikut gitu loh. Terus 1 literan jadi harus ikut untuk itu. Kalau marketplace apakah dicoba juga? Kayak Tokopedia gitu, misalnya Shopee, Bukalapak untuk menjual produk kopi susunya? Ya, yang Tokopedia saya belum sih. Karena Tokopedia, kita ada Tokopedia tapi memang untuk jual itu beans-nya kita doang. Roastingannya ya? Iya, tapi kalau yang 1 liternya kita nggak masuk ke Tokped. Belum. Kalau dari segi roastery, apakah penurunannya juga sebesar kedai kopi, Pak? Lumayan sih kalau dari kopi. Cuman itu lumayan drastisnya turun waktu Maret awal. Karena Maret awal karena coffee shopnya kan masih pada buka yang di Semarang. Itu beberapa kan memang ambil dari kita, itu Jakarta juga. Dan akhirnya waktu Semarang dikabarkan waktunya harus diundur, maksudnya tutup F&B itu harus tutup jam 8, jam 6 gitu. Banyak yang close, bener-bener kafe banyak yang close. Bukan buka sampai jam 6 tapi bener-bener close. Dan itu akhirnya roastery nggak jalan. Jalannya cuman yang orang-orang home brewing aja. Dan sekarang ini lagi naik lagi karena mulai buka lagi mereka. Di Semarang ya? Yang jualan 1 liter, iya yang di Semarang. Ya, roastery ini cukup membantu Pak ya ternyata? Sangat cukup membantu untuk roastery. Itu. Sekarang kan masa panen ya, ini emang sulit juga nih buat roastery. Terus di hulu juga panen, ada yang udah mulai, ada yang dikit lagi. Tapi di sayang sama di wilayah katakanlah hilir atau tengah nih, seperti roaster, mau jual juga kedai kopi banyak yang tutup gitu ya. Jadi mau nyerap juga semakin rendah. Lalu home brewing kan atau home brewer itu kanalnya juga harus menyiapkan marketplace. Kadang kan nggak semua bisa cepat ya Pak ya mengubah situasi ini atau beradaptasi yang tadinya jualnya di toko doang atau kedai doang terus harus buka marketplace dan sebagainya. Bapak melihat situasi ke depannya roastery ini strategi gimana Pak? Ketika nanti kopinya nggak ada yang beli gitu ya, green bean-nya, terus di hulunya kebingungan, mungkin akhirnya dijual ke pasar biasa gitu dengan harga lebih rendah. Terus roastery-nya yang spesial misalkan masih belum beli, tapi pas ketika mau membeli bahannya nggak ada karena mungkin udah habis terjual. Maksud saya langkah Bapak untuk menyiapkan stok buat roastery itu bagaimana Pak di tengah situasi sekarang? Sebenarnya memang waktu Maret saya udah memikirkan buat nyiapin sih. Jadi memang secara ukuran saya kan pengambilannya juga nggak yang gede-gede ya. Jadi paling cuma 2 karung gitu. Jadi sudah disiapin sampai sekarang saya udah yang beberapa kayak Flores sama udah pemesanan yang tahun lalu baru datang kan saya ngambil dari Trabuka juga dari luar. Nah itu buat saya udah nyiapin, tapi kalau untuk kedepannya kalau misal amit-amitnya jadi jalannya jadi terbengkalai kayak gitu ya menurut saya sih untuk roastery Semarang karena posisi di Semarang ya harus bareng-bareng bersatu sih menurut saya ya. Maksudnya untuk roastery kan banyak di Semarang ya. Nah itu yang harusnya kita pikirin untuk mungkin kita bareng-bareng lah untuk ambilnya gitu loh. Jadi patungan gitu Pak ya bersama gitu ya. Iya harusnya seperti itu sih. Kalau kopi impornya Bapak sendiri itu pasokannya bagaimana Pak? Lancar di tengah situasi kayak sekarang ini bahan bakunya? Pasca panennya atau asupannya? Maksudnya kan kalau stoknya kalau habis itu nanti stoknya. Bapak harus ngimpor kembali tuh apakah situasi sekarang bikin membuat pengimporan kopi atau green bean itu jadi terhambat atau bagaimana gitu Pak? Kalau terhambat sih kayaknya iya, karena dari luar negerinya katanya memang susah juga untuk kan mereka udah lockdown dari lama ya kayak gitu. Jadi sangat menghambat untuk nantinya. Tapi kalau saya lihat kan saya nggak bisa ngukur nanti ke depannya ini sebulan lagi atau apa kan saya nggak tahu nih. Jadi planning ke depan itu kayak yang saya pikirin
2 minggu ke depan tuh kayak apa gitu. Yang saya lihat di bisnis ini ya, kalau pandangan saya seperti itu. Jadi saya nggak bisa ngelihat jauhnya. Oh sulit Pak ya, belum nanti ada perubahan lagi kayak PSBB aja nih diperpanjang misalkan gitu ya. Jadi bener-bener yang menurut saya mikir yang dulu kita punya, orang kan punya mimpinya ke depannya, sudah saya planning dari sampai Desember nanti belanjanya seperti ini, nanti bakal di planning ini, ada promo ini. Karena masalah kondisi COVID ini, jadi yang saya pikirkan tuh 2 minggu ke depan ini harus kayak apa, bukan lagi ngomong sampai Desember malah. Kalau saya ya. Gitu. Ya. Kalau tadi kan sempat disinggung baiknya mungkin roster-roster ini patungan. Mungkin apa udah mulai ada inisiatif seperti kolaborasi dengan komunitas roastery kah? Atau mungkin komunitas pemilik kedai? Atau seperti apa? Kalau sekarang sih belum, tapi kalau dalam pikiran saya sih memang udah memikirkan untuk bareng-bareng jadi satu sih, untuk di kolaborasinya. Tapi dari awal memang ada teman saya sendiri yang di Semarang yang roastery, dan kita memang sudah dari awal sudah barengan untuk ngambilnya barengan. Jadi kayak paru-paruan gitu. Tapi ada juga kan sekarang udah mainnya yang main ini kan drip bag kan. Jadi semua udah mulai kesana sendiri-sendiri gitu kan. Semoga nanti ada yang mendengarkan nih teman-teman dari Semarang bisa tergerak juga, tersentuh hatinya untuk kerja bareng gitu Pak ya, gotong royong. Ya tadi mohon maaf Pak saya potong. Tadi gimana Pak? Kalau kondisi yang drip bag sekarang pun puji Tuhannya juga saya udah dibantu sama teman saya. Maksudnya teman saya punya alat vakumnya yang untuk drip bag, dan akhirnya bisa barengan untuk saya juga bikin roastery-nya, untuk bikin produk drip bag-nya itu divakumin sama pabriknya gitu loh. Itu teman saya sendiri, jadi dibantu. Nanti kembalinya ke saya produknya kayak gitu. Kalau dari pemerintah daerah tuh apakah sudah ada skema bantuan untuk pemilik usaha di Semarang ataupun Jakarta? Wah, kalau Jakarta sih saya nggak denger ya. Tapi kalau yang Semarang itu nggak melakukan PSBB sama sekali kayak kota-kota besar yang lain. Tapi ada peraturan baru kalau memang cuman diberitahu doang, standarnya harus seperti ini. Tapi kalau bantuan sih nggak ada. Jadi baru himbauan Pak ya? Iya, baru himbauannya doang. Ini ada yang bilang pandemi ini mungkin akan sampai akhir tahun atau jangka panjang gitu ya. Kira-kira ada inovasi atau strategi apa yang Mas Lukas lakukan? Atau dipikirkan gitu? Yang mulai terbayangkan gitu. Atau dipikirkan tapi masih buntu karena pusing juga kalau sendiri nih Pak ya. Kalau mikir tengah kayak gini kan kadang sendiri pusing juga kan. Iya, kalau saya juga ngerasa memang bakal setahun pun nggak selesai sih. Menurut saya ya. Iya. Menurut saya setahun ini nggak bakal selesai. Tapi strategi pasti kita punya sih. Bukan yang akhirnya kita merasa semua F&B atau kita ngomong coffee shop sendiri merasa kayak bersaing sih. Maksudnya Semarang ini kan kotanya kecil, coffee shopnya banyak banget. Terus akhirnya merasa bersaing 1 liter yang mana yang enak gitu. Jadi nggak bisa lagi merasa kayak gitu lagi. Jadi kita harusnya bareng-bareng support lah ya satu coffee shop gitu. Tapi kalau untuk strategi yang baru bener-bener saya masih nggak tahu sih mikirnya apa. Tapi saya nggak pernah berpikir buat coffee shop ini akan tutup sementara atau apa. Saya nggak berpikir seperti itu. Intinya buka terus, jalan terus, dan bertahan aja ya. Jalan terus dulu aja. Iya, jalan terus aja. Kita lihat aja, walaupun ini masih April kan, setengah tahun aja belum. Bertahan dulu aja. Soalnya saya mikirnya tetap ke orang-orang di dalamnya. Yang bekerja itu Pak ya? Iya, yang pekerjanya dan lain-lain lah. Ya, terima kasih atas cerita-ceritanya Mas Lukas. Mungkin ada pesan-pesan atau tambahan untuk pendengar? Wah, kalau pesannya saya sih tetap ngomong bahwa kita harus stay safe, stay healthy juga, turutin peraturan yang ada aja dari pemerintah. Kalau memang harus masker, harus cuci tangan dan lain-lain, semuanya turutin aja. Terus untuk para teman-teman coffee shop dan lain-lain, owner termasuk, kita tetap harus semangat aja buat jalaninya. Jadi jangan sampai bisnis kita yang mungkin kayak saya dari hobi, dari passion dan lain-lain itu hilang ide-ide yang baru dan lain-lain. Kita harus tetap sama-sama maju buat lawan COVID ini lah, kondisi sekarang. Udah itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak Lukas atas tambahannya dan waktunya untuk berbagi bersama kami dan pendengar kami. Sama-sama, thank you. Terima kasih.
Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.